Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya, Indah Nazarufah Kurota Ayun ya teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin ya, masih berkaitan dengan matriks, gitu ya. Masih ingat teman-teman, bagaimana cara mengoperasikan matriks? Nah, kali ini, di video kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan mengenai perkalian matriks, oke? Jadi, perkalian matriks. Nah, yang pertama, dalam perkalian matriks ini ada yang namanya skalar dikalikan dengan matriks. Jadi, perkalian antara skalar dengan matriks. Skalar ini apa? Skalar ini hanya sebuah suatu bilangan skalar. Jadi, hanya ada satu buah bilangan. Oke, contohnya bagaimana? Contoh misalkan min 1 dikalikan dengan sebuah matriks yang di dalamnya terdapat elemen-elemen berupa min 2, 4, dan 0. Maka, jika skalar dikalikan dengan matriks, ini hanya dikalikan satu-satu. Gitu ya. Jadi, angka ini dikalikan dengan masing-masing elemen yang ada di dalam matriks. Jadi, min 1 kalikan min 2, min 1 kalikan 4, min 1 kalikan 0. Oke. Lalu berapa hasilnya? Kita kalikan satu-satu dengan dalamnya. Min 1 kalikan min 2 adalah 2. Min 1 kalikan 4 adalah min 4. Ya kan? Min 1 kali 0 adalah 0. Oke. Maka ini adalah hasil perkalian antara skalar dengan matriks. Jadi dikalikan di setiap masing-masing elemen yang ada dalam matriks. Oke, kita ambil contoh yang lain. Misalkan 3 dikalikan dengan di dalamnya terdapat beberapa kolom. Misalkan min 1, 2, 4, 5, 3, 1. Maka sama seperti tadi, skalarnya dikalikan dengan masing-masing yang ada di dalam matriks. Oke, kita kalikan. 3 kalikan min 1, min 3. 3 kalikan 2, 6. 3 kalikan 4, 8. 3 kalikan 5, ya, 15. Lalu 3 kalikan 3, 9. 3 kali 1 adalah 3. Nah, ini adalah hasil perkalian antara skalar dengan matriks. Jadi gampang saja, tinggal dikalikan ke dalam matriksnya, ke masing-masing elemennya. Oke, misalkan contoh sekarang berupa variabel. Misalkan B dikalikan B, kalikan A, kalikan AB, misalkan. Maka sama halnya dengan seperti tadi. Jadi masing-masing skalar dikalikan dengan masing-masing elemen yang ada di dalam matriks. Oke. Hasilnya adalah B kalikan B, B kuadrat, B kali A, AB, B kalikan AB kuadrat, AB, berarti AB kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari perkalian ini tadi. Oke,
Bisa dipahami ya, gampang ya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana jika matrik dengan matrik? Ya kan? Kalau tadi kan adalah skalar dikalikan dengan matrik. Nah, sekarang matrik dikalikan dengan matrik. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa skalar dengan matrik tadi itu adalah skalar bisa dikalikan dengan matrik dalam dimensi berapapun. Ya, tapi kalau matriks dengan matriks ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah apa? Jumlah kolom matriks yang A misalkan harus sama dengan jumlah matriks yang B. Oke. Oke, saya tuliskan dulu. Jadi misalkan ada dua matriks ya. Misalkan terdapat dua matriks. Matriks A dan B. Oke. Maka syarat untuk bisa mengalihkan antara matriks dengan matriks yaitu adalah maka jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah matriks B. Ya. Jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah matriks B. Jadi bagaimana contohnya? Misalkan contoh terdapat matriks A ya dengan dimensi 1 kali 2. Masih ingat 1 kali 2 ini artinya apa? Artinya baris kalikan kolom. Berarti barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Misalkan terdapat A11 dan A12. Oke. Barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Lalu dikalikan dengan matriks B yang berdimensi 2 kalikan 3. Isinya adalah misalkan B11, B12, B13, B21, B22, B23. Oke. Nah, ini berarti ada dua matriks, matriks A dan matriks B. Di mana matriks A ini barisnya adalah 1, kolomnya adalah 2, sementara matriks B ini ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, syarat untuk bisa mengalihkan antar matriks yaitu matriks A, kolom pada matriks A harus sama dengan matriks B. Jumlah baris ya. Ini belum nih. Jumlah baris. Jadi kolomnya harus sama dengan jumlah baris pada matriks satunya. Kalau kita lihat di sini, berarti di sini ada berapa kolom? Ada 2 kolom, ya kan? Atau teman-teman bisa lihat di sini. Atau kalau dicantumkan angka kolom dimensinya, teman-teman bisa hitung. Oh, berarti ada 2 kolom. Terus kita lihat nih pada matriks B ada berapa baris? Ada 2 baris. Artinya kolom dan barisnya itu adalah sama. Nah, kalau kita lihat di sini dimensinya 1 kali 2, 2 kali 3. Maka 2 kali 2, ya kan? Berarti ini adalah kolomnya 2, ini barisnya 2, ini adalah sama. Sehingga nanti hasilnya yaitu akan berupa 1 kali 3. Oke. Jadi ibaratnya teman-teman kalau bingung nanti kira-kira hasilnya berapa ya? Hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Teman-teman bisa coret saja angka 2-nya ini karena kan sama ya. Maka nanti hasilnya adalah 1 kalikan 3 seperti itu. Tapi dengan syarat kolom dan barisnya harus sama. Oke. Nah, kalau kita kalikan antara matriks A dan matriks B, bagaimana cara mengalikannya?
yaitu adalah baris dikalikan dengan kolom. Ya. Jadi, baris ini dikalikan dengan kolom ini. Lalu, baris ini juga dikalikan dengan kolom kedua dan kolom ketiga. Di mana pada saat mengalihkan antara baris dan kolom, itu yaitu adalah dijumlahkan. Oke. Jadi misalkan seperti ini. A baris pertama, kita lihat ya. Baris pada matriks A, yaitu adalah A11 dikalikan dengan B11 kolom pertama pada matriks B, ya kan? B11 ditambah kolom keduanya A12 dikalikan dengan B21 baris kedua pada kolom pertama matriks B. Dan begitu seterusnya. Jadi dikalikan di setiap masing-masing baris dan kolom. Sekarang lagi A11 kita kalikan dengan kolom kedua. Berarti A11 kali B12 ditambah A12 kali B22. Ya kan? Aduh, saya nggak cukup. Lalu lanjut lagi. Ini pada baris yang ketiga ya. Tapi karena nggak cukup, saya tulis di bawahnya. Lalu A11 kali B13 ditambah A12 kali B23. Nah, berarti kan hasilnya adalah satu baris dan 3 kolom. Kita lihat nih, ada satu baris ya kan dan 3 kolom. 1, 2, 3. Seperti itu. Maka hasilnya karena ini berupa variabel ya sudah hasilnya berarti seperti ini, atau kita bisa ringkas AB 1 kali 3. Anggap saja ini kita sebut sebagai hasilnya adalah C11, C12, C13. Anggap saja ya, berupa variabel itu, maka hasilnya adalah C11, C12, C13. Oke. Oke, jadi seperti itu, paham ya teman-teman semuanya? Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke contoh realnya ya. Perkalian antar matrik. Jadi misalkan diketahui matrik A yaitu adalah 1 dan 2, lalu kemudian matriks B ini ada 1, 5, 3, 2, seperti itu ya. Maka bagaimana perkalian matriks A dan matriks B? Kalau kita lihat di sini berarti dia ada berapa baris dan kolom? Barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Sementara matriks B itu ada 2 baris dan ada 2 kolom. Maka nanti hasilnya sudah pasti akan berbentuk dimensi 1 kali 2. Barisnya 1, kolomnya 2. Saya sudah bilang kalau kita lihat di sini, jadi kan syaratnya itu baris matriks A itu harus sama dengan kolom matriks B. Berapa sih di sini barisnya? Terbalik ya. Kolom matriks A itu harus sama dengan baris matriks B. Kolomnya yaitu ada 2, sementara barisnya pada matriks B itu ada 2. Ya, jadi ini bisa dikalikan dan nanti hasilnya akan pasti berbentuk barisnya 1, kolomnya adalah 2. Ini teman-teman bisa coba. Maka hasilnya adalah nanti 1 kali 2 seperti itu. Kalau bingung gitu ya. Nah, bagaimana perkaliannya? Yaitu baris dikalikan dengan kolom. Oke. Baris pertamanya pada kolom A 1 dikalikan dengan 1. Berapa? 1. Ditambah 2 kalikan 3 berapa? 6. Lalu 1 dikalikan 5, 5. Ditambahkan dengan 2 kali 2 berapa? 4. Maka hasilnya perkalian AB ini adalah 7 dan 9.
9. 1 kali 2. Barisnya 1, kolomnya ada 2. Oke, gampang ya. Jadi yang penting kuncinya harus teliti. Gitu. Oke, misalkan contoh lagi. Matriks X berupa min 1, 3, 2, 1. Misalkan. Lalu matriks Y sama dengan 0, min 2, 1, 4. Ya. Maka berarti di sini dimensinya yaitu 2 kali 2. Ini pun juga dimensinya baris dan kolomnya juga 2. Maka nanti hasilnya sudah pasti 2 kali 2 juga. Ya kan? Hasilnya XY ini nanti dimensinya adalah juga 2 kali 2. Oke, sekarang kita kalikan nih baris dengan kolom. Baris dikalikan kolom. Lalu kalau ada 2 kolom seperti ini, berarti ini juga dikalikan dengan kolom kedua. Ya. Lalu kemudian nanti sesi yang kedua, maka kita kalikan juga nih kolom baris yang kedua dikalikan dengan kolom 1, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Oke, jadi langsung saja. Min 1 kalikan 0, berapa? 0. Ditambahkan 3 kali 1, 3. Min 1 kali min 2, 2. Ditambahkan dengan 3 kali 4, berapa? 12. Ya. Lalu kemudian 2 kalikan 1, 2. 2 kali 0 dulu. 0 ditambahkan dengan 1 kali 1, 1. Lalu 2 kali min 2, min 4, ditambahkan dengan 4. Nah, kemudian kita jumlahkan. Berapa? 3, 14, 1, 0. Ini hasil dari perkalian antara matriks E dan matriks Y. Kita lihat nih, dimensinya pasti berbentuk kolomnya 2, barisnya adalah 2. Ya. Gampang ya. Oke, contoh lagi. Misalkan terdapat matriks A berupa 5, min 1, 0, 4, 0, 3. Lalu matriks B berupa 0, 5, min 4, min 1, 3, 2. Nah, kalau kita lihat di sini, dimensinya ini berarti berapa? Barisnya 3, kolomnya 2. Kalau ini barisnya 2, kolomnya 3. Nah, berarti bisa dikalikan. Kolom dan barisnya sama. Ini kita bisa coret. Pasti nanti hasilnya akan berbentuk dimensi barisnya 3, kolomnya 3. Kalau tidak percaya, akan coba kita buktikan. Kita kalikan pada setiap masing-masing baris dan kolomnya. Jadi, baris ini kita kalikan dengan kolom ini, kita kalikan dengan kolom ini, kita kalikan dengan kolom yang ketiga. Pun halnya yang ini. Baris kedua kita kalikan dengan kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, ya kan? Lalu baris yang ketiga kita kalikan juga dengan kolom 1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Seperti itu. Oke, sekarang kita kerjakan A, B. Perkalian matriks A dan matriks B, maka yang pertama, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, 5 kali 0 adalah 0, ditambah dengan 4 kali min 1, berapa? Min 4. Lalu ditambahkan 5 kalikan 5, 25, ditambah dengan 12. 5 kali min 4 adalah min 20, ditambahkan dengan 8. Min 1 kali 0, 0. 0 kalikan min 1, 0. Min 1 kali 5, min 5, ditambah 0 kali 3, 0. Min 1 kali min 4, 4, ditambahkan dengan 0 kali 2, 0. 0 kalikan 0, 0 ditambahkan dengan 3 kali min 1, min 3. 0 kali 5, 0, ditambahkan dengan 3 kali 3, 9. Ya kan? 0 kali min 4,
0 ditambahkan 3 kali 2 berapa? 6. Nah, ini dia. Terus kita jumlahkan. 0 ditambah min 4, 25 tambah 12 berapa? 37. Min 20 tambah 8 berapa? Min 12. 0 tambah 0, 0. Min 5 tambah 0, min 5. 4 tambah 0, 4. 0 tambah min 3, min 3. 0 tambah 9, 9. 0 ditambah 6, 6. Nah, ini hasil dari perkalian matriks A dan matriks B. Kita lihat, ternyata memang iya, bahwa barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Oke, mudah ya. Terus Bu, kalau misalkan barisnya hanya ada 1 dan kolomnya ada 1, Bu, bisa nggak dikalikan? Oh, tentu saja bisa. Misalkan terdapat matriks U, yaitu barisnya ada 1, 1, 3 misalkan. Dikalikan dengan P, ada 1 kolom, 5, 2. Berarti barisnya 1 kali 2 kolom, ini 2 baris kali 1. Berarti nanti kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya akan berbentuk 1 kolom dan 1 baris, ya kan? Kita buktikan, maka hasil perkalian dari UV yaitu 1 kali 5 ditambahkan dengan 3 kali 2. Berapa hasilnya? Berarti 3 ditambah 1 dikalikan 5 ya, maaf. Berarti 5 ditambah 6 berapa? Hasilnya adalah 11. 1 kali 1 dimensi. Oke, mudah ya? Oke, sip. Gampang. Nah, sekarang kalau kita sudah belajar perkalian antar matriks, jadi teman-teman asumsi saya sudah paham semuanya bagaimana mengalihkan matriks dengan matriks dan juga skalar dengan matriks yang jauh lebih mudah. Oke. Nah, dalam perkalian matriks ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika nantinya itu terdapat matriks A dan matriks B, maka hasilnya adalah perkalian antara matriks A dan matriks B. Ini teman-teman tidak boleh membalik. Jadi hasilnya akan berbeda ketika teman-teman mengalihkan antara matriks A dengan matriks B. Ya. Jadi apabila yang ditanyakan itu adalah matriks A dikalikan dengan matriks B, maka yang harus teman-teman kerjakan ya udah matriks A dikalikan dengan matriks B. Nanti hasilnya adalah AB. Karena ini tidak akan sama, hasilnya tentu akan berbeda ketika teman-teman membaliknya. Ketika teman-teman mencoba mengalihkan matriks B dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya sudah pasti tidak akan sama dengan hasil perkalian AB. Ya. Jadi perkalian antara A kali B ini tidak sama dengan perkalian B dikalikan dengan A. Ya. Jadi teman-teman jangan jangan coba-coba untuk membalikkannya karena nanti hasilnya sudah pasti akan berbeda. Contohnya saja kalau mau dibuktikan ya, apabila terdapat matriks A berupa 4, 0, 1, min 1, 2, 3, ya. Lalu matriks B berupa 1, 3, min 1, 6, 2, 0, misalkan. Seperti ini. Kita lihat di sini, berarti matriks A ini ada berapa barisnya? Ada 2 baris. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Sementara matriks B ada 3 baris, ada 2 kolom. Kalau dikalikan matriks A dan matriks B, ini nantinya sudah pasti akan berbentuk berapa dimensinya? 2 kali 2. Ya kan? Barisnya 2, kolomnya 2. Tapi kalau teman-teman mencoba untuk mengalihkan matriks B dikalikan dengan matriks A, ya kan, kita lihat saja nih. Berarti matriks B
ya kan? Ini matriks B, yaitu dimensinya 3 kali 2 dikalikan dengan matriks A yang berdimensi 2 kali 3, maka ini nanti sudah pasti hasilnya yaitu adalah 3 kali 3. Nih, dilihat dari dimensinya saja sudah pasti berbeda. Duanya dicoret, 3 kali 3. Hasilnya nanti akan berbentuk kolomnya 3, barisnya juga 3. Jadi sudah pasti berbeda. Oke? Oke, yang perlu teman-teman pahami di sini bahwa dia tidak bersifat sama ketika A dikalikan B itu tidak sama dengan B dikalikan A. Beda halnya dengan penjumlahan kemarin ya, bahwa dalam kaidah di dalam penjumlahan terdapat yang namanya kaidah komutatif, yaitu A ditambah B itu hasilnya juga akan sama dengan ketika B ditambahkan dengan A. Nah, ini tidak berlaku di perkalian, teman-teman semua. Sekarang, tadi kita sudah belajar matrik dengan matrik, lalu bagaimana ketika kita mengalihkan dengan identitas, matrik identitas ya. Jadi, yang ketiga, matrik dengan identitas. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa ketika matriks itu dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya itu adalah sama dengan matriks itu sendiri. Ya, jadi hasilnya adalah sama dengan matrik itu sendiri. Oke. Nah, ternyata kalau kita mengalihkan matriks dengan sebuah matriks identitas, hasilnya yaitu akan matriks itu sendiri. Jadi misalkan ketika kita akan mengalihkan matriks identitas I ya yang berdimensi 2 kali 2 dikalikan dengan misalkan matriks A berdimensi 2 kali 3, maka ini nanti hasilnya A 2 kali 3 juga. Jadi hasilnya juga akan tetap matriks itu sendiri. Emang iya Bu? Oke, kita buktikan. Jadi apabila matriks A misalkan berupa misalkan 4, 0, 3, 1, 3, 2. Kita lihat di sini, berarti barisnya 2, kolomnya 3. Kita kalikan matriks dengan berdimensi 2 kali 2. Kok 2 kali 2? Ya, jadi kalau kemarin teman-teman masih ingat bahwa matriks identitas itu selalu berbentuk bujur sangkar. Ya. Jadi barisnya juga 2, kolomnya juga 2. Nah, kita kalikan. Jadi matriks A nanti hasilnya adalah AI. Berarti matriks A 403, 132 dikalikan dengan 1001. Berarti ini nanti barisnya kali kolom, ya kan? Lalu yang ini pun juga demikian. Baris kali kolom. Oke, berapa hasilnya? Kita hitung bersama. Jadi hasil perkalian matriks A dan matriks identitas yaitu 4 kali 1, 4, ditambah 0 kali 0, 0, ditambah 3 kali 0, 0. 4 kali 0, 0, ditambah 0 kali 1, 0, ditambah 3 kali 1, 3. Lalu baris kedua berikutnya 1 kali 1, 1, ditambah 3, balik ya.
sorry sebelumnya. Jadi kalau A dikalikan dengan I seperti ini tidak bisa dikalikan ya teman-teman. Karena apa? Karena jumlah kolomnya matriks A ada berapa? Ada 3 kolom, 1, 2, 3. Sementara barisnya barisnya matriks I itu hanya ada 2. Jadi ini tidak bisa dikalikan karena syaratnya kolom pada matriks A harus sama dengan matriks B. Nah, jadi ini kita balik yang betul. Yang betul adalah matriks I dikalikan dengan matriks A yang baru bisa. Oke. Jadi matriks I dikalikan dengan matriks A. Matriks I 1, 0, 0, 1. Kalikan matriks A 4, 0, 3, 1, 3, 2. Nah, ini baru bisa karena dia berdimensi. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 2, ya kan? Dan ini barisnya ada 2. Jadi harus sama kolom dan barisnya yang dikalikan. Oke, good. Sekarang kita kalikan identitas I dengan matriks A. Berarti baris kali kolom. Yang bawah pun juga demikian. Baris kedua dikalikan dengan masing-masing kolom. Ya. Jadi nanti hasilnya akan berbentuk berapa dimensinya? Akan berbentuk dimensi 2 kali 3. Berarti 1 kali 4, 4. Ya kan? Ditambah dengan 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. Ditambah 0 kali 3, 0. 1 kali 3, 3. Ditambah 0 kali 2, 0. 0 kali 4, 0, ditambah 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, ditambah 1 kali 3, 3, 0 dikalikan 3, 0, ditambah 1 kali 2. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Yaitu adalah 4, 0, 3, 1, 3, 2. Nah, kalau kita lihat sama ya seperti matriks A, seperti soal di matriks A, yaitu 4, 0, 3, 1, 3, 2. Dan di sini pun juga 4, 0, 3, 1, 3, 2. Jadi benar bahwa perkalian antara matriks dengan identitas itu hasilnya adalah sama dengan matriks itu sendiri. Oke? Nah, sekarang yang keempat. Perkalian matriks dengan 0. Apabila matriks dikalikan dengan matriks 0, maka hasilnya ini sudah pasti hasilnya adalah matriks 0 gitu. Jadi, apabila terdapat matriks A misalkan 0, 0, 0, 0 misalkan. Jadi matriks A ini adalah matriks 0, lalu dikalikan dengan matriks B berupa 1, min 1, min 2, 4, misalkan 3, 2, min 4, 1. Berarti ini ada berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini barisnya 2, kolomnya 4. Maka nanti hasilnya sudah pasti akan berdimensi 3 kali 4. Ya. Tapi karena dia matriks 0, ya maka hasilnya nanti juga akan 0. 0 kali 1, 0, ditambah 0 kali 3, 0,
Ya kan semuanya 0 ditambah 0, maka semua nanti hasilnya itu akan berbentuk 0. Jadi hasilnya kan 0, 0, 0. Berapa? Barisnya 3, kolomnya 4. Berarti hasilnya nanti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini dia. Jadi berapapun matriksnya, apabila dikalikan dengan matriks 0, maka hasilnya akan menghasilkan matriks 0. Seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, jadi tadi kita sudah belajar matriks, perkalian matriks dengan skalar, matriks dengan matriks, matriks dengan identitas, kemudian matriks dengan matriks 0. Lalu sekarang kita masuk ke kaidah matriks ya. Kaidah matriks. Jadi ada beberapa kaidah yang bisa diterapkan dalam matriks perkalian ini. Ya. Yang pertama yaitu adalah kaidah apa? Perkalian komutatif. Oke. Jadi perkalian komutatif ini maksudnya itu adalah bagaimana? Bukan perkalian komutatif ya, tapi perkalian matriks tidak komutatif. Jadi kaidah perkalian tidak komutatif itu yang tadi sudah saya jelaskan bahwa perkalian matriks A dengan matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A. Ya. Kalau teman-teman mau contohnya, apa? Jadi apabila terdapat matriks A, misalkan ya, min 1, 0, 2, 1, lalu matriks B misalkan 3, min 1, 2, 0. Oke, kalau mau bukti apakah benar perkalian antara matriks A kalikan B itu tidak sama dengan matriks B kalikan A. Oke, kita ambil contoh di sini, matriks A kalikan matriks B. Berapa hasilnya? Berarti baris kalikan kolom. Min 1 kalikan 3, min 3, 0 kali 2, 0. Lalu min 1 kali min 1, 1. Ditambah 0 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. Ditambah 1 kali 2, 2. 2 kalikan min 1, min 2. Ditambah 1 kali 0, 0. Berarti hasilnya adalah AB sama dengan min 3, 1, 8, min 2. Oke, betul. Nah, sekarang kita coba kalikan. B kalikan A. B kalikan A. Berarti kita lihat yang sini dulu ya. Kita lihat yang sisi kanan dulu. Berarti ini barisnya dikalikan dengan kolom. Baris kali kolom. Oke, jangan sampai. Oh, ini kalau teman-teman bingung, saya tulis ulang saja. Nah, sekarang kita coba kalikan matriks B dengan matriks A ya. Berarti hasilnya adalah baris kali kolom. Berarti 3 kalikan min 1 min 3 ditambahkan dengan min 1 kali 2 min 2. Lalu 3 kali 0 0 ditambah min 1, 2 kali min 1 min 2 ditambah 0, 0 ditambah 0 ya. Berapa hasilnya? Berarti hasil perkalian B dan A yaitu adalah min 3 ditambah min 2 min 6, 0 ditambah min 1 min 1, min 2 tambah 0 min 2, 0. Nah,
Berbeda ya, jelas sangat-sangat berbeda. Nih, matriks AB berbeda dengan hasil perkalian matriks B dan A. Jadi, bahwa kaidah dalam matriks ini yaitu adalah tidak komutatif. Kaidah yang pertama bahwa AB tidak sama dengan BA. Nah, lalu yang kedua, ya, sekarang yaitu adalah perkalian asosiatif. Kaidah perkalian asosiatif bahwa misalkan terdapat 3 matriks ya, yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C, maka ini teman-teman cara mengerjakannya bisa saja dengan A kalikan B dulu, lalu dikali C, itu hasilnya juga akan sama dengan ketika teman-teman mengalihkan A. Nah, A dikalikan dengan B hasil dari B kali C. Ya. Jadi, kaidah perkalian asosiatif di sini yaitu adalah apabila teman-teman mau mengerjakan lebih dulu matriks A dikalikan matriks B lalu hasilnya dikalikan matriks C, itu sama saja ketika nanti teman-teman mengalihkan matriks A dikalikan dengan hasil dari matriks B dan C. Seperti itu, ya. Ya, mau contoh, Bu? Memang bisa. Oke, kita kasih contoh saja. Misalkan matriks A yaitu adalah 1, 4, ya, jadi hanya ada satu baris. Lalu matriks B itu adalah 0, min 1, 1, 3. Lalu matriks C itu ada min 2, 2. Misalkan seperti ini. Ya. Jadi ada 3 matriks, lalu diminta untuk mengalihkan matriks A, B, dan C. Kalau seandainya saya akan mengerjakan dulu matriks A dikalikan matriks B dulu, nanti hasilnya dikalikan dengan matriks C. Oke, boleh. Kita kalikan matriks A dengan matriks B. 1 kali 0, 0, ditambah 4 kali 1, 4. 1 kali min 1, min 1, 4 kalikan 3, 12. Ya. Berapa hasilnya berarti? Hasilnya adalah 4 dan min 11. Kok min? Positif ya, sorry. 4 dan 11. Lalu kemudian kita kalikan dengan C. Matriks C yaitu adalah min 2 dan 2. Maka hasilnya adalah A, B, C sama dengan 4 kalikan min 2, min 8. Ditambah dengan 11 kali 2 berapa? 22. Hasilnya adalah berapa? 22 dikurangi 8 yaitu adalah 14. Maka hasil perkalian hasil dari kali AB dikalikan dengan C itu adalah 14. Nah, sekarang kita coba kita balik nih. Matriks saya copy dulu. Kita coba kita kalikan matriks B dan C dulu lalu baru dikalikan. Misalkan seperti ini ya. Nah, kita kalikan dulu matriks B dan C. Berarti 0 kalikan min 2, 0. Ditambah dengan min 1 kali 2, min 2. Lalu 1 dikalikan min 2, min 2. Ditambah 3 kali 2, 6. Hasilnya berapa? Min 2 dan 4. Nah, sekarang kita kalikan nih hasil dari kali BC dikalikan dengan matriks A. Berarti min 2, 4 dikalikan dengan 1, 4. Ya, berarti min 2 kali 1, min 2 ditambah dengan 4 kali 4, 16. Berapa hasilnya 16 dikurangi 2? 14. Nah, ternyata
hasil dari perkalian BC dan A hasilnya juga sama. Ketika dikalikan dengan AB dulu baru dikalikan C. Oke, so dari sini kita bisa simpulkan bahwa hasil perkalian AB dikalikan dengan C itu sama saja ketika kita mengalihkan A dengan hasil dari BC. Oke. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jadi kita membahas seputar tentang perkalian matriks. Next, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan ke materi matriks berikutnya. Oke, setelah ini akan ada tugas yang akan saya share via e-learning. Teman-teman bisa akses di sana dan bisa langsung mengerjakan. Terima kasih. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.